Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia diduga belum mencapai puncaknya, terlebih bila kedepannya rata-rata kenaikan kasus positif 1.000 per hari. Sementara sejumlah daerah mulai menerapkan adaptasi kehidupan baru atau new normal, tapi ada juga kota seperti Surabaya yang akan menerapkan kembali PSBB. Bagaimana epidemiolog melihatnya? Sudah bergabung dari Surabaya, epidemiolog Universitas Airlangga, Ibu Laura Nafika Yaman. Selamat malam, Bu Laura. Ya, selamat malam Mbak Fitri. Ya, Bu Laura, per hari ini apabila kita lihat penambahan kasus positif di Jawa Timur mencapai 9.057 kasus, artinya tidak jauh berbeda dengan akumulasi kasus di DKI Jakarta yang mencapai 9.655 kasus. Apa yang menyebabkan faktor lonjakan adanya kasus positif COVID-19 ini masih terus berlanjut? Ya, jadi saya kira memang akhir-akhir ini kan Surabaya itu tingkat kasus positifnya kan tinggi ya. Dikarenakan faktor pemeriksaan yang dilakukan di Surabaya itu cukup masif. Dan pemeriksaan massal itu sedang digencarkan di kota Surabaya, sehingga harapannya bisa menjaring kasus-kasus positif yang masih beredar di Surabaya. Ini merupakan kabar baik ya Mbak ya, karena pemeriksaan yang sudah dilakukan di Surabaya sekarang memang cukup masif. Oke, apakah artinya data saat ini sudah bisa menjadi gambaran utuh penyebaran kasus COVID-19 di Jawa Timur, khususnya di Surabaya? Ya harapannya memang kasus positif yang ditemukan sekarang itu lebih real dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya yang ada keterbatasan pemeriksaan yang ada di Surabaya. Bagaimana dengan faktor pencabutan PSBB di Surabaya? Menurut Anda seberapa berpengaruh dampaknya terhadap penyebaran kasus COVID-19? Ya, jadi memang ini menjadi upaya yang lebih keras ya untuk Surabaya, karena memang dengan adanya pelonggaran PSBB maka pemeriksaan yang dilaksanakan itu harus tambah banyak Mbak, karena pergerakan masyarakat itu kan sudah tidak dibatasi ya, tidak sama seperti PSBB gitu kan. Jadi harus lebih bisa meningkatkan pemeriksaan yang dilakukan di kota Surabaya. Kalaupun kemarin misalkan bisa sampai 1.000 gitu ya, nanti kedepannya itu harus lebih dari 1.000. Ya. Apakah menurut Anda dengan laju penyebaran yang masih tinggi sampai saat ini, apakah perlu Surabaya diterapkan kembali PSBB? Kalau saya kira sih mungkin tidak akan ya diambil keputusan untuk melakukan PSBB kembali, karena memang pertimbangan-pertimbangan yang kemarin itu dari pemerintah daerah, ada sektor ekonomi yang mengalami terpuruk gitu kan, khususnya di kota Surabaya. Jadi saya kira tidak akan dilakukan PSBB kembali di Surabaya, tetapi pemerintah daerah Surabaya itu mengambil cara lain, jadi penanganan yang lebih tepat gitu. Oke, Bu Laura, selain kemudian mengenai laju penyebaran, ada juga mengenai klaster penyebaran. Nah, ini bagaimana pandangan dari epidemiolog, tapi kita akan bahas mengenai hal ini setelah jeda berikut. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan masih bersama dengan epidemiolog Universitas Airlangga, Ibu Laura Nafika Yamani. Bu Laura, mengenai klaster penyebaran COVID-19 kan sudah ada pemetaan dari klaster penyebaran COVID-19 terutama di Jawa Timur. Apa kemudian seharusnya tindak lanjutnya agar bisa kemudian menghentikan penyebaran COVID-19 ataupun mengantisipasi timbulnya klaster baru penyebaran COVID-19? Ya, jadi saya kira tidak hanya di Surabaya aja ya Mbak ya. Jadi daerah-daerah yang sudah melonggarkan PSBB itu ada kemungkinan atau ada potensi untuk memunculkan klaster-klaster baru gitu ya. Jadi bagaimana upaya untuk mencegah klaster-klaster baru ini adalah yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara masif gitu ya, terutama pada daerah-daerah atau tempat-tempat yang rawan terhadap kerumunan seperti pasar, kemudian stasiun dan sebagainya. Ya. Apabila kita lihat dari kemampuan pengujian spesimen yang ditargetkan oleh pemerintah ataupun terus digencarkan oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah, apakah kemudian bisa kita baca kapan sebetulnya puncak pandemi COVID-19 ini akan terjadi? Ya, jadi saya rasa dengan adanya pemeriksaan yang secara masif itu kan harapannya bisa
menjangkau atau menangkap kasus-kasus positif yang ada di masyarakat gitu ya Mbak ya. Jadi ketika kasus positif itu kemudian dijaring dengan adanya pemeriksaan secara masif, maka bisa dilakukan penanganan secara cepat. Artinya apa? Rantai penularan dari COVID-19 itu bisa diputus secara cepat juga gitu kan. Dan harapannya ketika sudah menemukan banyak kasus gitu kan, untuk kedepannya itu maka kasus positifnya akan bisa menurun sehingga ya puncaknya itu akan bisa tercapai. Selain pengujian yang semakin masif dan tracing kontak yang semakin agresif, ini kembali kepada perilaku masyarakatnya. Bagaimana kemudian Anda melihat apakah upaya dari pemerintah sudah cukup efektif dalam memberikan edukasi, sosialisasi mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan di setiap kegiatan masyarakat? Ya, jadi saya kira edukasi, sosialisasi tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan itu tidak boleh berhenti ya Mbak ya. Walaupun sejak Maret itu kan kemudian dilakukan edukasi, sosialisasi secara masif itu harus selalu kontinu sampai sekarang dan seterusnya. Sampai berakhirnya pandemi seperti itu. Kemudian sosialisasi ini tidak hanya secara lisan ataupun lewat media sosial, karena memang kan tidak semua level masyarakat itu mampu mengakses media sosial atau televisi seperti itu. Maka dibutuhkan peran aktif dari tokoh masyarakat. Mungkin yang lebih mengena ya kepada masyarakat, memberikan pemahaman, edukasi tentang pentingnya melakukan penerapan protokol kesehatan seperti itu, sehingga menjadi suatu proses internalisasi bagi masyarakat. Jadi untuk kedepannya itu ketika sudah dipahami secara utuh oleh masyarakat, maka masyarakat itu tidak perlu disuruh, tapi sudah bisa melakukan dengan sadar diri seperti itu. Ya, mengenai strategi kebijakan dari pemerintah mungkin khususnya di wilayah Jawa Timur sendiri, apakah sudah berdasarkan juga pada kajian para akademis, para pakar epidemiologi, apakah sudah berdasarkan hal itu menurut Anda? Ya, saya kira yang dilakukan di Kota Surabaya khususnya itu sudah mengarah ke sana ya Mbak ya. Jadi dibentuk seperti program-program Kampung Tangguh, kemudian Kampung Wani Jogo Surabaya ya, Surabaya gitu kan. Nah, itu harapannya adalah pendekatan masyarakat secara secara dekat gitu kan. Artinya dilakukan pada tingkat RW, pengawasan dari tingkat RW terhadap masyarakat di sekitarnya, seperti itu. Oke, Bu Laura, bagaimana kemudian artinya menurut Anda upaya yang harus lebih dilakukan lagi oleh pemerintah ataupun dari pihak-pihak terkait untuk secepatnya kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 ini? Ya, jadi selama obat dan vaksin dari COVID-19 itu tidak ditemukan, upaya intervensi yang bisa dilakukan adalah ya dengan melakukan penerapan protokol kesehatan, Mbak, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga pemerintah daerah harus mengupayakan bahwa masyarakatnya itu betul-betul paham atas penerapan protokol kesehatan yang sangat penting dilakukan pada masa pandemi ini. Baik, terima kasih Bu Laura Nafika Yamani, epidemiolog dari Universitas Erlangga telah bergabung sama kami malam hari ini.